faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Selamat menonton, guys! Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sedia mendengarkan pidato saya dan kawan-kawan yang saya banggakan. Nah, di pidato kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kualitas pendidikan di Indonesia itu rendah. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, sebaiknya kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan rahmat dan kesehatan untuk kita untuk mendengarkan dan menyampaikan pidato ini, walaupun secara virtual, ya kan? Nah, sekarang sebelum itu, apa sih gunanya saya membahas tentang faktor-faktor penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ini? Kenapa? Supaya pemerintah tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu rendah, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Nah, kualitas pendidikan di Indonesia itu termasuk rendah karena rata-rata pemerintahnya hanya fokus ke bidang ekonomi saja, bukan ke bidang pendidikan. Nah, makanya pendidikan di Indonesia itu termasuk rendah. Nah, ini saya mendapatkan 3 faktor yang menurut saya ini sangat pas untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu adalah mahalnya biaya pendidikan. Di Indonesia itu biaya pendidikan itu sangat mahal, apalagi swasta. Nah, karena biaya sekolah ini mahal, maka banyak rakyat-rakyat bawah yang tidak mampu, tidak dapat menyekolahkan anaknya. Ini termasuk salah satu penyebab pendidikan di Indonesia itu rendah. Yang kedua, pendidikan di Indonesia tidak rata. Ini ada sangkut pautannya sama yang pertama tadi. Pendidikan di Indonesia tidak rata itu karena pasti ada di salah satu daerah ada keluarga yang tidak mampu. Nah, keluarga tidak mampu ini tidak sanggup membiayai anaknya sekolah karena biaya sekolah itu mahal. Nah, maka saya mohon kepada pemerintah supaya kedepannya lebih diperhatikan lagi masyarakat bawah yang belum bersekolah. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga ini banyak sekali dipermasalahkan oleh murid-murid sekolah, yaitu PR dan jam sekolah. PR ini yang paling banyak dipermasalahkan sama murid-murid di sekolah. Kenapa? Apalagi saat masa pandemi ini. Gak sekolah yang banyak itu hanya PR. Mungkin bukan hanya saya saja, pasti teman-teman juga kan? Betul kan? Oke. Berarti kita satu suara. Nah, saya minta kepada guru-guru supaya PR kedepannya jangan diperbanyak. Karena menurut saya diperbanyak itu jangan PR. Diperbanyak itu video-video pembelajaran mungkin gitu kan, bukan PR. Gara-gara PR ini bisa membuat murid-murid stres. Kenapa? Kehilangan jam bermain, ya kan? Terus ngerjain PR terus. Apalagi kalau mereka itu nggak ngerti PR-nya gitu. Nah, itu yang membuat stres. Itu yang membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Mereka nggak pintar-pintar, mereka malah makin bodoh gitu. Mereka nggak pintar karena mereka stres. Yang kedua itu tadi saya bilang itu adalah jam belajar. Kenapa jam belajar di Indonesia itu disamakan dengan jam orang kerja? Kenapa?
Padahal otak anak-anak itu enggak sebesar otak orang dewasa loh. Gitu. Gini loh. Masa anak-anak itu dipaksa sekolah dari jam 7 sampai setengah 5, terus mereka kehilangan jam tidur siangnya, mereka kehilangan jam istirahatnya, terus mereka kurang bersosialisasi dengan keluarga mereka sendiri karena mereka kehilangan tidur siang. Gitu loh. Karena kan kalau misalnya masih anak-anak tuh, pasti kalau tidur siang itu pasti sama keluarganya, ya kan? Nah, kenapa harus disamakan sama orang kerja? Itu yang saya permasalahkan. Kenapa disamakan sama jam orang kerja? Saya gerem. Kalau saya jadi menteri nih, saya nggak akan samakan kayak gitu. Kasihan anak-anak. Anak-anak itu daya tahan tubuhnya itu masih rendah, belum kuat kayak orang dewasa. Tuh. Nah, maka saya mengajak pemerintah dan guru-guru di sini supaya kedepannya lebih bijak lagi dalam memilih keputusan supaya pendidikan di Indonesia ini lebih maju lagi. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan motivasi. Apabila saya ada salah cakap, mohon maaf, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Thanks for watching my video. See you in the next video. Bye bye.